Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube, dan teman-teman terus mendukung saya dengan memberi komentar dan men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di negara ini, orang-orang yang paling merasa beragamis, yang sesuka-suka hati mereka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bagaimana tidak, dan ini bukan rahasia umum, dan ini sudah sering terjadi, bahwa ada oknum-oknum yang merasa paling beragamis, paling rohani, paling dekat dengan Tuhan, sehingga melarang, mengharamkan orang lain untuk beribadah, merayakan apa yang mereka yakini. Hal ini membuat negeri ini malu. Orang-orang yang seperti ini, oknum-oknum seperti ini sudah seharusnya tidak ada, bahkan harus didisiplinkan. Kenapa? Karena ini merusak tatanan ideologi bangsa ini. Bagaimana agama yang sah di Indonesia justru diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang katanya beragama. Nah, kali ini kita melihat teman-teman bahwa ada orang-orang dari golongan mereka yang sadar, yang matanya terbuka, yang akal sehatnya itu jalan dengan baik. Dan saya pikir ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang pikirannya tersumbat, yang merasa mereka paling beragamis, suka-suka mereka. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman, mereka ini memberikan komentar mereka kepada orang-orang, oknum-oknum muslim yang nyata-nyata melarang, membubarkan, menolak tentang ibadah orang lain. Jadi saya percaya masih banyak rekan-rekanku umat muslim di Indonesia yang masih cerdas, yang masih panjang berpikir, yang masih sadar bahwa negara ini dihuni oleh banyak orang. Mari kita lihat videonya teman-teman. Ini dia videonya. Janganlah terlalu sombong dengan sesama yang beda keyakinan. Mereka itu punya cara ibadah sendiri di hari rayanya. Kasih, mereka nggak mengganggu toh panjenengan sedoyo. Mereka apa teriak-teriak di jalan kan enggak. Mereka beliau mau ibadah di hari rayanya. Bersyukur ya, bersyukur. Saya ini dikelilingi orang-orang yang agamanya Hindu, mayoritas 90% Hindu. Tapi toleransinya di sini kuat. Aku kok gedek ya? Ya Allah, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Itu dengan sesama makhluk Tuhan loh, panjenengan seperti itu loh. Gak punya hati. Beliau itu kok ibadah di hari raya. Janganlah seperti itu. Ya Allah. Cobalah. Kenapa sih sedikit aja nggak punya hati, sedikit saja? Apa jaminan? Hah? Sudah dapat tiket ke surga dengan arogan seperti itu? Tanya saya. Alhamdulillah saya ini di sini mayoritas Hindu, tapi toleransinya kuat. Gak seperti itu. Sudah gak waras semua. Benar-benar saya itu ya Allah. Segininya sampai mau ibadah. Sebentar saja di hari Natal, di hari rayanya beliau ini semua. Di mana hati nurani kalian ini? Di mana? Di Bali 90% itu Hindu semua. Kalau masyarakat di sini seperti panjenengan, nggak tahu di sini. Nggak ada orang sini tuh kayak gitu tuh. Semua menghormati, saling menghormati satu dengan umat yang lain. Justru saling menjaga. Berkacalah dengan masyarakat di Bali.
Allah, kapan ya sadarnya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya nggak nyangka video saya kemarin benar-benar rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih lo ngurusin agama orang lain? Maaf ya pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh. Karena pribadi saya di kota saya pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup, dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati, mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib, begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi saling memahami pak, bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Setiap mau Natal ya, kasihan umat Kristiani, saudara-saudara kita itu kasihan. Mereka mau membuka tempat ibadah untuk izin ibadah Natal, nggak diberi izin. Peraturan dari bupati, dari kotanya, dari daerahnya, beribadah harus di tempatnya, tempat ibadah, nggak boleh di tempat lain, harus ada di tempat ibadah. Kalau memang peraturannya beribadah harus di tempat ibadah, ya udah, harus rata, harus adil. Semuanya ya, beribadah jangan ada yang di Monas, jangan ada yang di trotoar, jangan ada yang di jalanan, biar adil. Kadang ngadi-ngadi kok, gubernurnya, bupatinya, ngadi-ngadi, wali kotanya juga ngadi-ngadi kadang. Kasihan, setiap hari menjelang Natal itu selalu aja ada kasus-kasus seperti ini. Miris, miris. Salam Indonesia penuh damai. Saya Berkat Lauli. Hari ini sedang viral tentang warga masyarakat Nasrani di Cilebut Bogor yang dilarang beribadah Natal di rumahnya sendiri. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan Bogor? Kenapa harus kejadian pelarangan umat beribadah dilarang? Apalagi Natal. Saya kecewa kepada pemerintah, saya kecewa kepada Jokowi. Jokowi yang saya dukung sebagai presiden 2014-2019, saya sebagai mantan ketua relawan. Kekecewaan ini saya sampaikan bahwa justru kejadian intoleran terjadi selama sekian tahun di masa pemerintahan ini. Saya mengkritik ini bukan karena saya ada sesuatu, tidak. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah harus segera bertindak tegas. Pemerintah harus segera mengambil sikap. Presiden sebagai kepala pemerintahan, dia harus segera memerintahkan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, Kapolri, polisi, tentara untuk mengayomi umat beragama ketika merayakan ibadahnya. Dan itu adalah perintah undang-undang. Yang kedua, kami berulang kali menyuarakan bahwa SK 3 Menteri tentang rumah ibadah harus segera dicabut. Presiden harus segera membuat resolusi tentang hal ini, bahwa semua umat beragama pantas, wajar dilindungi haknya untuk beribadah. Pak Presiden, saya mendukung, seluruh warga negara Indonesia mendukung keputusan Presiden untuk melindungi seluruh tumpah darah warga negara ini beribadah. Saya berterima kasih Bapak berkunjung ke beberapa gereja pada pelaksanaan Natal pada tanggal 25 kemarin. Tetapi Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, di sana tidak ada masalah. Tapi masalah itu terjadi di beberapa daerah, di pelosok-pelosok, di RT, di RW, di kelurahan, di mana intimidasi sering terjadi. Lihatlah di kejadian itu, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada apa dengan pemerintah kita? Ada apa dengan kita sesungguhnya? Maka kesempatan ini saya menyampaikan, turun tangan dan lakukan tindakan. Kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Wahai Bapak yang terhormat yang saya tidak hormati, sejak kapan Alkitab mencatat bahwa ibadah tidak sah kalau bukan di gereja? Kalau ajarannya Bapak mengajarkan bahwa ibadah tidak sah kalau bukan di masjid, beda dengan Kristen. Kristen mencatat bahwa ibadah yang sah bukan dari masalah tempatnya, bukan dari masalah gedungnya, tapi dari niat hati. Ibadah yang sah itu dari hati, mengerti Pak? Jangan samakan ajarannya Bapak. Mengerti ya Pak ya? Ibadah di gedung mewah, ibadah di tempat yang paling mewah, tapi kalau hatinya nggak beres, sama aja bohong Pak, nggak ada gunanya, mengerti? Dan lagi Pak, Alkitab kami mencatat bahwa kalau kita ibadah, di situ ada Tuhan hadir, tapi Tuhan tidak pernah mencatat bahwa Tuhan hadir di gereja. Tuhan tidak mencatat, firman Tuhan tidak mencatat bahwa Tuhan hadir di mana atau di situ atau di mana. Tuhan hanya hadir di kumpulan orang-orang yang beribadah demi namanya, tidak masalah tempat. Dia bilang seperti ini, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul demi namaku, di situlah aku hadir.
Beda dengan dasarnya Bapak. Jadi jangan samakan, Pak. Aduh, Bapak ini, manusia ini, ada apa ini manusia ini? Saya nggak marah-marah ya, Pak ya. Saya nggak marah-marah. Karena Kristen itu nggak pernah marah-marah, Pak. Itu sekedar tekanan-tekanan saja, tekanan kata-kata. Gitu, Pak. Jadi kalau dijelaskan dengan baik gini, Pak, maksudnya ibadah itu enggak, kalau kami orang Kristen mencatat bahwa ibadah itu enggak masalah tempat, mau dimanapun itu, bahkan kita, karena Tuhan itu maha hadir buat kami, Pak. Dia itu enggak hadir di gereja saja, dia hadir dimanapun kami berada. Kami tiba-tiba berdoa di sini, Tuhan hadir di situ. Yang ketika kita berkumpul ini namanya, Pak, lagiannya, Pak, jangan pikir orang Kristen itu beribadah cuma hari Minggu doang. Yang Bapak pikir ibadah mereka itu di gereja, tidak, Pak. Ibadah di gereja itu satu kali diadakan dalam satu minggu, itu tempatnya berkumpul semua umat Tuhan pada hari Minggu. Tetapi ibadah orang Kristen itu tiap hari, Pak. Ada namanya komunitas muda, komunitas ibu, ada komunitas ini, dan itu diadakan ibadahnya itu terserah mau hari apa. Contoh di gerejanya saya itu hari Selasa dan hari Kamis itu persekutuan para umat Tuhan untuk 25 yang namanya orang Nasrani itu ibadah Bu. Tumpang state ya. Coba lo ngasih tahu si bapak yang tadi doang sih sama warga sono yang larang orang beribadah. Pertanyaan gue, lu siapa? Ya. Gak ada hak lu larang-larang orang beribadah. Apalagi ini hari besar, hari raya, gak ada bedanya sama Idul Fitri, gak ada bedanya sama Imlek, gak ada bedanya sama Nyepi. Ya. Dan ini negara bukan negara makhluk lu orang doang. Ya. Negara ini campur, ya, semua bersatu. Makanya dibentuknya NKRI. Jadi kalau lu nggak ngerti NKRI, ya, saran gua, lu jangan ada di planet ini. Ya, lu di Pluto sana tinggal. Ya, jadi lu bentuk sendiri, lu bangun sendiri, ya kan? Lu beranak pinak di sana sendiri aja. Ya, ingat bencana di mana-mana, tobat. Kalau udah kena bencana baru, videonya nangis-nangis, ya kan? Ingat itu. Masih dalam suasana Natal. Selamat Hari Natal untuk kita semuanya. Tapi perayaan Natal kita tahun ini ya diwarnai sedikit dengan sedikit pengalaman tidak enak, terutama saudara-saudari kita yang ada di Bogor, seperti Anda saksikan di video ini, merasa tidak nyaman karena mereka beribadah di rumah dan ada warga yang keberatan. Saudara-saudara, persoalannya saya pikir bukan itu. Persoalannya adalah kenapa di negara ini namanya Kristen susah sekali mendapatkan izin untuk rumah ibadat. Kenapa sewarga seolah-olah anti dan warga juga menjadi polisi bagi mereka. Kalau misalnya tidak ada rumah ibadat mereka, ya kenapa tidak difasilitasi? Diberi tempat dong, difasilitasi seperti tempat lain. Mudah sekali. Tetapi yang namanya kebencian itu bermanifestasi dengan berbagai macam cara, berbagai macam ungkapan. Ya, seperti saudara-saudara ini, saya menduga mereka tidak siap bertetangga, tidak siap untuk menerima kehadiran. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh para rekan-rekan umat muslim ini. Ini luar biasa teman-teman. Dan ini kita harus dorong mulai dari anak kecil sampai dewasa. Bahwa bangsa ini tidak dihuni oleh agama tertentu. Bukan dihuni oleh suku tertentu, tapi beragam teman-teman. Hal ini kita harus bangun bahwa di Indonesia diberi ruang kepada setiap orang untuk melakukan apa yang diyakininya benar. Jangan teman-teman seperti orang yang paling rohani, paling beragamis. Anda boleh sholat di jalanan, sholat di Monas, sholat di jalan raya, ditutup jalan dan segala macam. Tetapi orang Kristen, kalian larang, kalian bubarin. Harus main logikanya gitu loh. Jadi saya berasa begini. Jadi ini saya tujukan kepada oknum. Karena saya percaya masih banyak rekan-rekanku, teman-temanku umat Islam yang masih sadar, cerdas untuk memberi ruang kepada keberagaman di tengah-tengah bangsa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menyembah kepada Tuhan, sebelum kita mempercayai sesuatu yang kita yakini itu adalah Tuhan, maka kita juga harus meyakini bahwa Tuhan yang kita percaya tidak mengajarkan yang buruk, yang memperlakukan orang lain seenaknya.
Injil berbicara dengan jelas, memperlakukan orang lain seperti ingin diperlakukan dirimu. Itu sebabnya kami sebagai orang Kristen, kami terlebih dahulu ingin menghargai kalian, supaya kalian juga menghargai kami. Lantas, apa yang oknum-oknum lakukan ini menciderai keutuhan bangsa, ideologi bangsa, demokrasi yang ada. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini mengajarkan kita, janganlah kiranya lagi terulang yang demikian. Ini mengotori keutuhan bangsa, mengotori bagaimana bangsa kita ini didirikan atau dihuni oleh orang-orang yang berlatar belakang dan beragam suku dan agama. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, saya tidak membenci siapapun, tapi kita harus memerangi orang-orang yang seenaknya, orang-orang yang paling katanya beragamis, tapi justru melarang orang untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi gini teman-teman, logikanya begini. Masa orang yang ingin beribadah, yang ingin memperbaiki kelakuannya, yang ingin dekat dengan Tuhannya, kita larang. Yang harusnya, dengar ya logikanya, yang harusnya yang jahat, yang kurang ajar, yang berbuat zolim, itulah yang harus kita sadarkan. Ini malah ada orang karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda agama lah ini, yang ingin dekat dengan Tuhannya untuk memperbaiki kelakuannya, memperbaiki moralnya, tapi ada orang oknum yang sengaja melarangnya. Ini kan suatu tindakan yang tidak baik ini. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya dan saya setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Dan kiranya kita tetap sadar dan membangun semangat toleransi, membuka ruang bagi keperbedaan, menghargai orang lain, menerima orang lain dengan baik, hidup damai berdampingan tanpa terganggu. Ya. Kalau kita memang dekat sama Tuhan dan kita memegang agama kita masing-masing dengan baik, maka tindakan kita, perlakuan kita kepada orang lain itu pasti benar damai. Sebaliknya, kalau Anda berkata kami ini orang paling damai, kami ini orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi tindakan Anda melarang orang yang dekat dengan Tuhan untuk beribadah, itu suatu tindakan yang terbalik, itu namanya munafik. Ya, jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, banyak oknum yang melakukan itu di Indonesia. Ada aksi-aksi intoleran yang berkeliaran. Ada aksi-aksi radikal yang berkeliaran. Dan saya percaya ada banyak teman-temanku Muslim yang bersedia untuk mencerdaskan orang-orang supaya tidak meniru yang sama. Nah, teman-teman, mari kita berpikir cerdas. Mari kita membentengi diri kita dengan baik, supaya kita tidak terkontaminasi cara-cara berpikir yang dangkal seperti yang dilakukan orang-orang yang melarang orang lain ibadah, melarang orang lain mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share di video teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu, bye-bye.